Saya Cornelius Ginting, selamat datang di Forex Desa. Dalam channel ini Anda akan mendapatkan berkat firman Tuhan untuk rohani Anda. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang apa pandangan Alkitab atau orang Kristen terhadap hukuman mati. Ya, yuk kita simak penjelasan dari Pendeta Esra Soru. Ya. Sekalipun ada larangan jangan membunuh, tetapi larangan jangan membunuh itu tidak berlaku mutlak ya. Maksudnya adalah ada kasus-kasus tertentu di mana pembunuhan tidak dianggap sebagai dosa. Jadi membunuh itu adalah dosa, tetapi ada perkecualian. Perkecualian misalnya adalah bela diri. Membunuh pada saat kita membela diri, di mana situasinya adalah jikalau tidak membunuh maka dibunuh. Ini perkecualian ketiga dari hukum jangan membunuh ini adalah hukuman mati. Hukuman mati yang dilaksanakan secara adil. Kalau hukuman matinya dilakukan secara tidak adil, maka itu jelas memang mereka yang memutuskan hukuman mati itu bersalah. Tapi kalau memang hukuman mati itu sudah sesuai dan memang dilakukan dengan adil, maka itu tidak pernah dipersalahkan oleh kitab suci. Banyak orang tidak menyetujui adanya hukuman mati. Tapi bagi saya sesuatu yang itu bukan sesuatu yang salah ya, adalah sesuatu yang alkitabiah. Jika seluruh proses penjatuhan hukuman mati itu memang benar-benar berdasarkan kebenaran dan keadilan. Jadi baik rego eksekutor yang melaksanakannya, jaksa yang menuntut, saksi yang memberikan kesaksian terhadap kesalahan orang itu, hakim yang memutuskan hukuman mati, maupun juga para, ya seperti tadi saya bilang, para eksekutor yang melaksanakan hukuman mati itu, semua itu tidak bersalah. Bahkan menurut saya, mereka bukan hanya tidak bersalah, tapi sebaliknya, mereka bahkan melakukan tindakan yang benar. Di dalam salah satu buku tafsiran, The Biblical Illustrator of the New Testament, itu ada satu tafsiran tentang Keluaran 20 ayat 13, tentang jangan membunuh, dikatakan demikian, bahwa hukum ini dimaksudkan seperti dianggap oleh sebagian orang untuk melarang pemberian hukuman mati merupakan sesuatu yang tidak bisa dimengerti. Banyak orang Kristen yang tidak menyetujui adanya hukuman mati dengan alasan bahwa itu merupakan sesuatu yang tidak mengasihi, tidak menghargai nyawa manusia, tidak alkitabiah, tidak kristiani, dan juga karena mereka menganggap bahwa orang yang dihukum mati itu tidak diberi kesempatan bertobat. Tetapi saudara, menurut saya ini semua pandangan yang salah. Pertama, perjanjian lama dan perjanjian baru jelas menyetujui adanya hukuman mati. Kejadian 9 ayat 6 mengatakan, siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia. Sebab Allah membuat manusia menurut gambarnya sendiri. Perhatikan ayat ini. Siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia. Ini darahnya tertumpah oleh manusia. Ini adalah jelas adalah hukuman mati. Lalu Keluaran 21 ayat 15. Siapa memukul ayahnya atau ibunya, pasti ia dihukum mati. Imamat 20 ayat 10. Bila seorang laki-laki berzina dengan istri orang lain, yakni berzina dengan istri sesamanya manusia, pastilah keduanya dihukum mati, baik laki-laki maupun perempuan yang berzina itu. Bilangan 35 ayat 31. Janganlah kamu menerima uang tebusan karena nyawa seseorang pembunuh. Janganlah kamu menerima uang tebusan karena nyawa seorang pembunuh yang kesalahannya setimpal dengan hukuman mati, tetapi pastilah ia dibunuh. Ulangan pasal 13 ayat 5. Nabi atau pemimpi, ini nabi palsu ya. Nabi atau pemimpi itu haruslah dihukum mati. Lalu Roma pasal 13 ayat 4. Ini ayat perjanjian baru. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu, tetapi jikalau engkau berbuat jahat, takutlah akan dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Ini maksudnya apa? Ini hak menghukum diberikan kepada pemerintah. Dan menyandang pedang di sini, kata pedang itu dipakai, senjata pedang dipakai, karena dulu hukuman mati seperti pancung misalnya, itu menggunakan pedang. Karena itu dengan kata lain, dalam Roma 13 ayat 4 ini, kepada pemerintah Tuhan memberikan hak untuk menghukum mati. Nah, tentang hukum ke-6 ini, dalam buku tafsiran Wycliffe Bible Commentary diberikan tafsiran seperti ini. Hukum ini dikutip secara salah dalam menentang hukuman mati yang dilaksanakan oleh negara.
pengambilan nyawa oleh pengadilan dalam penghukuman itu untuk kejahatan diberi otoritas dalam Keluaran 21 maupun juga dalam Roma pasal yang ke-13. Jadi saudara, dari sini kita bisa lihat bahwa di dalam perjanjian lama ada begitu banyak kasus hukuman mati. Jikalau hukuman mati adalah salah, mengapa justru firman Tuhan sendiri memerintahkan adanya penghukuman mati untuk orang-orang tertentu yang melakukan kesalahan-kesalahan yang dianggap setimpal dengan hukuman mati. Lalu, data lain adalah bahwa Paulus sendiri menyatakan dia rela dihukum mati kalau memang dia layak untuk dihukum mati. Dalam Kisah 25 ayat 11 dia bilang begini. Jadi jika aku benar-benar bersalah dan berbuat sesuatu kejahatan yang setimpal dengan hukuman mati, aku rela. Saudara, kalau hukuman mati itu sesuatu yang melawan firman, Paulus tidak mungkin mengatakan demikian. Justru Paulus mengatakan, kalau saya berbuat salah yang setimpal dengan hukuman mati, saya rela. Artinya, Paulus mengakui bahwa ada jenis kesalahan yang memang setimpal dengan hukuman mati. Berarti hukuman matinya tidak ditolak oleh Paulus secara implisit. Tidak dianggap sebagai sesuatu yang salah atau berdosa. Saudara, kalau seorang pembunuh tidak dihukum mati, maka kita dianggap tidak menghargai nyawa. Kalau seorang yang kita membunuh mati seseorang dianggap tidak menghargai nyawanya, persoalannya adalah bahwa kita tidak menghargai nyawa dari orang-orang yang dilenyapkan atau yang berpotensi dilenyapkan oleh para pembunuh itu. Misalnya ya, ada kasus orang yang masuk ke rumah orang lalu membunuh satu keluarga, habisi semuanya. Nah, lalu pengadilan memutuskan untuk memberikan hukuman mati kepada para pembunuh itu. Kalau kita mengatakan bahwa dengan membunuh mati kita tidak menghargai orang yang dihukum mati itu, menghargai nyawanya, pertanyaannya adalah apakah kita juga menghargai nyawa dari seluruh anggota keluarga yang dihabisi oleh si pembunuh itu? Karena itu maka John Stott mengatakan mereka yang berkampanye untuk penghapusan hukuman mati dengan dasar bahwa nyawa atau kehidupan manusia dari si pembunuh tidak boleh diambil, cenderung melupakan nilai dari nyawa atau kehidupan dari korban dari si pembunuh. Lalu saudara, ada juga keberatan bahwa hukuman mati itu dengan memberikan hukuman mati maka tidak ada kesempatan yang diberikan untuk para terhukum itu untuk bertobat. Tapi saudara, menurut saya orang yang dijatuhi hukuman mati itu tetap mempunyai kesempatan bertobat. Karena saat antara penjatuhan keputusan hukuman mati dengan pelaksanaan hukuman mati itu tetap ada jenjang waktu tertentu yang kalau memang dia mau bertobat, dia bisa bertobat. Penjahat di samping itu saja, saat-saat terakhir baru dia bertobat, dia tetap diselamatkan oleh Yesus. Karena itu menurut saya itu tidak bisa menjadi dasar bagi kita untuk menolak hukuman mati. Saya tambahkan saudara ya, di dalam hukum Taurat itu ada juga hukuman untuk para pembunuh itu dihukum mati. Jadi jelas bahwa hukuman mati itu bukan sesuatu yang menyalahi firman Tuhan. Kalau kita menganggap seperti pertanyaan yang saudara berikan, misalnya kalau Kain bunuh Habel itu sesuatu dosa yang terkutuk. Nah, bagaimana dengan kasus pembunuhan untuk orang-orang yang dilakukan oleh regu tembak? Menurut saya kasus Kain dan Habel itu berbeda karena itu bukan hukuman mati. Itu betul-betul sebuah kejahatan dan Kain memang jelas-jelas bersalah di hadapan Tuhan, berdosa dan dikutuk di hadapan Tuhan. Tapi kalau kita membunuh atau dalam kasus pembunuhan karena hukuman mati, maka itu tidak bisa disamakan. Nah, tadi kita membaca Roma 13 ayat 4 ya. Pemerintah diberikan hak untuk menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Nah, di sini saya mau memberikan komentar dari John Stott. John Stott mengomentari ayat ini dengan dia berkata begini. Maka adalah lebih baik untuk memandang bagian akhir dari Roma 12 dan bagian awal dari Roma 13 sebagai saling melengkapi. Anggota-anggota dari masyarakat yang baru dari Allah bisa merupakan pribadi maupun pejabat pemerintah. Dalam peranan yang pertama, kita tidak pernah boleh membalas dendam. Maksudnya secara pribadi, kita tidak boleh membalas dendam atau membalas jahat dengan jahat. Tapi sebaliknya, memberkati penganiaya kita. Itu dalam Roma 12 ayat 4. Melayani musuh kita, Roma 12 ayat 20. Dan berusaha mengalahkan kejahatan
dengan kebaikan. Roma 12 ayat 21. Tapi dalam peranan yang terakhir ini adalah kalau orang Kristennya itu duduk dalam pejabat pemerintah atau sebagai pejabat pemerintah. Jika kita dipanggil oleh Allah untuk melayani sebagai polisi atau pejabat penjara atau hakim, kita adalah agen Allah untuk menghukum pelaku kejahatan. Memang benar, pembalasan dan murka adalah milik Allah. Tapi salah satu cara yang ia pakai untuk melaksanakan penghakimannya terhadap pelaku kejahatan sekarang ini adalah melalui pemerintah. Memberi tempat kepada murka Allah berarti mengizinkan pemerintah untuk menjadi agen kemurkaan untuk membawa hukuman kepada pelaku kejahatan. Jadi maksudnya John Stott adalah memang hukum mati itu adalah hak Allah. Tapi Allah telah memberikan hak itu kepada pemerintah untuk melaksanakannya. Jadi Allah membalaskan kejahatan orang, Allah murka terhadap kejahatan orang dan membalaskan itu melalui tangan pemerintah. Jadi dari sini kalau ditanya apakah regu tembak yang salah, apakah jaksa yang salah, apakah Jokowi yang salah, apakah para eksekutor yang salah, saksi yang salah? Tidak, mereka semua tidak salah sepanjang hal itu memang dilaksanakan dengan adil. Jikalau ternyata itu tidak adil, misalnya diberikan saksi palsu dan lain sebagainya, kalau itu tidak adil, maka jelas mereka bertanggung jawab terhadap nyawa yang telah dihilangkan itu. Tapi sepanjang semuanya berjalan dengan adil, tidak ada yang salah sama sekali dengan ini, dan itu sesuai dengan firman Tuhan. Ya. Di sini sangat jelas sekali bahwa pemerintah adalah wakil Allah untuk menghukum seseorang yang melakukan kejahatan. Pandangan agama Kristen, hukuman bukanlah suatu balasan, walaupun hukuman diperlukan untuk menyeimbangkan keadaan akibat dari kejahatan tersebut. Selanjutnya dalam agama Kristen juga diajarkan bahwa orang dapat mengampuni karena Allah telah mengampuninya. Terkait dengan hukuman pidana mati, terdapat dua pandangan, yakni yang mendukung dan yang menolak diterapkannya hukuman pidana mati. Bagi yang mendukung atau menerima diterapkannya hukuman pidana mati, dasarnya adalah penjahat yang telah melakukan kejahatan pantas dihukum, bahkan dengan hukuman mati. Hukuman mati merupakan pembalasan. Seseorang merupakan abdi Allah dan menjalankan hukuman Allah kepada mereka yang melakukan kejahatan. Terlebih lagi, Allah memberi kuasa kepada negara untuk menghukum bagi siapa saja yang berbuat kejahatan. Dalam perwujudan akan hal tersebut, dituangkan dalam bentuk undang-undang dengan pandangan agama yang diyakini. Di sisi lain, bagi yang menolak atau tidak setuju diterapkan pidana mati beralasan bahwa hukuman mati tidaklah efektif dalam menangani kejahatan, sebab hukuman seumur hidup lebih tepat digunakan daripada hukuman mati. Bagaimana menurut pandangan kalian? Kasih di kolom komentar. Saya Cornelius Ginting mengucapkan terima kasih.